Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian MSC TV Indonesia, Selasa 6 September 2022. Permenungan kita pada hari ini akan mengambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 1 sampai dengan 11, dan Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita sering diperhadapkan dengan berbagai macam perkara dan persoalan yang seringkali membuat kita harus lebih hati-hati di dalam mengambil pilihan-pilihan hidup kita ataupun di dalam kita mengambil keputusan. Dalam bacaan yang pertama tadi, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Sungguh suatu sikap yang tepat bila mereka membuat pertimbangan-pertimbangan lebih dahulu secara masak dan bijak, agar mereka tidak jatuh dalam kesalahan yang fatal, bahkan memalukan bagi mereka. Lebih fatal lagi kalau mereka sampai jatuh kepada kesalahan-kesalahan yang membuat mereka sungguh jauh dari keselamatan itu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Injil hari ini membuat kita untuk bermenung lebih jauh bagaimana ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dan saat-saat yang sangat menentukan di dalam kehidupan kita. Seperti misalnya ketika kita harus memilih pekerjaan, atau ketika kita harus memilih pasangan hidup kita, atau ketika kita harus memilih apa yang terbaik bagi hidup kita sendiri, masa depan kita. Maka di situ kita diharapkan untuk jauh mempertimbangkan masa-masa segala apa yang akan menjadi pilihan dan keputusan kita. Dalam bacaan Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19, Tuhan Yesus sendiri diceritakan di sana bahwa ia senantiasa mengambil waktu untuk pergi ke tempat yang hening dan berbicara semalam-malaman, berdoa semalam-malaman dengan Bapanya. Mengapa hal ini penting di dalam hidup Yesus? Karena ia merasa bahwa Bapa yang mengutus dia sungguh-sungguh adalah Bapa yang tahu akan apa yang menjadi kebutuhan, akan apa yang menjadi pekerjaan, akan apa yang terjadi atas hidupnya. Dalam Injil tadi, kita tidak hanya mendasarkan apa yang menjadi keputusan-keputusan Yesus di dalam hidupnya pada hal-hal yang duniawi belaka, tetapi ia juga senantiasa mempertimbangkannya di dalam dialog dengan Allah sendiri yang telah mengutus dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam arti inilah Yesus sungguh sadar bahwa Allah sungguh dialah yang berkuasa
atas kehidupannya. Karena itu, betapa penting untuk senantiasa berbicara dengannya, membangun dialog dengannya ketika berhadapan dengan hal-hal yang hakiki, yang penting, yang menentukan dalam hidupnya. Seperti tadi diceritakan di dalam pemilihan ke-12 rasulnya. Yesus tidak sembarang untuk memilih orang, karena ia tahu bahwa ke-12 rasul itu yang nantinya akan hidup bersama-sama dengan dia, yang akan bersama-sama bekerja dengan dia, dan bersama-sama untuk mewujudkan karya keselamatan yang diterima dari Bapanya untuk manusia. Bukan itu saja, Yesus juga sungguh tahu bahwa ke-12 rasul itu nanti yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di dalam gereja yang kudus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita perlu melibatkan Tuhan dalam perkara-perkara hidup kita juga? Pertama, karena kita yakin bahwa rancangan dan rencana Tuhan atas hidup kita adalah rancangan yang menyelamatkan. Tuhan tidak pernah merancangkan kepada kita kebinasaan, penderitaan, dan kesengsaraan kita. Tetapi Tuhan senantiasa merancangkan keselamatan. Kita pasti ingat, Tuhan pernah mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Hanya di dalam Dia kita akan menemukan jalan. Hanya di dalam Dia kita akan menemukan kebenaran dan kehidupan. Karena itulah, maka betapa penting di dalam setiap momen-momen yang menentukan dalam hidup kita, kita berdialog dengannya. Yang kedua, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan soal sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan. Dalam Tuhan ada sukacita. Dalam Tuhan ada damai sejahtera dan keselamatan. Dan bukan sebaliknya. Karena itulah, maka kita senantiasa menimba daripadanya kekuatan, menimba daripadanya inspirasi dan aspirasi hidup, agar dengan demikian kita pun juga menemukan sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan daripadanya. Yang berikutnya adalah bahwa Tuhan jauh lebih tahu akan kehidupan kita, melebihi diri kita sendiri. Apa salahnya kalau kita berdialog dengannya, berkaitan dengan masa depan kita, berkaitan dengan hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh menemukan sukacita dan damai sejahtera di dalam Dia. Dan yang terakhir, agar kita di dalam membuat pilihan-pilihan kita bisa membuat pilihan secara tepat dan benar. Sehingga kita tidak akan kecewa akan apa yang kita putuskan, akan apa yang akan kita lakukan untuk hidup kita sendiri dan juga untuk hidup bersama. Semoga kita semakin membiasakan diri untuk berani melibatkan Tuhan di dalam setiap pilihan-pilihan dan keputusan kita, agar dengan demikian seluruh kehidupan yang kita jalani boleh mendatangkan berkat dan buah dalam kehidupan ini. Selamat mencoba, Tuhan memberkati.